Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ludovicus Bomanswadu MPD selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan. Serta selamat pagi dan salam semangat untuk teman-temanku semuanya. Di sini saya Reli Wijayanti dari Program Studi Pendidikan Ekonomi ingin mereview materi kembali pada kelas sebelumnya yaitu mengenai wawasan Nusantara. Bagaimana review dari saya? Langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Langsung saja kita membahas mengenai tentang wawasan Nusantara. Jika saya simpulkan berdasarkan materi yang telah saya pahami dari pertemuan ke-13 yaitu mengenai wawasan Nusantara, bahwa konsep dari wawasan Nusantara itu mengandung dua konsep, yaitu konsepsi kebangsaan dan juga konsepsi kewilayahan. Di sini kita tahu bahwa dengan mempelajari wawasan Nusantara, kita tidak hanya diajarkan untuk bisa melihat atau cara pandang kita terhadap kebangsaan kita yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Tetapi kita juga harus bisa melihat banyaknya kepulauan yang menjadi satu di Indonesia dan juga bagaimana kita merawat dan juga menjaga persatuan dan kesatuan melalui kepulauan yang terpecah-pecah agar kita tetap bersatu. Di sini kita selaras dengan pengertian menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999 yang menyebutkan bahwa wawasan Nusantara itu merupakan sebuah cara pandang dan sikap dari bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan juga lingkungannya yang serba beragam atau yang biasa kita sebut dengan kemajemukan dan juga bernilai strategis tentunya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Dan gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia telah termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga kita harus memang benar-benar tahu kita mempelajari wawasan Nusantara itu adalah untuk tujuan nasional yang sudah ditentukan. Wawasan Nusantara ini begitu sangat penting diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia, terutama kita sebagai para mahasiswa, dikarenakan yang pertama adalah mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh bangsa Indonesia. Maksudnya mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh bangsa Indonesia itu apa? Kita harus bisa mengerti bahwa bangsa Indonesia itu bukan hanya bangsa yang homogen aja, tetapi di situ kita mempunyai orang-orang di dalamnya yang berbeda-beda, sehingga kita tidak boleh egois di dalam memenuhi kepentingan kita sendiri, dikarenakan di samping kepentingan kita yang penting juga ada kepentingan orang lain yang juga sama-sama penting, sehingga kita harus mempunyai mindset bahwa kita harus bisa menghormati orang lain agar persatuan dan kesatuan itu tetap terwujud di era keberagaman bangsa Indonesia. Lalu yang kedua itu adalah untuk menyatukan perbedaan seperti perbedaan pendapat, friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis serta demokratis. Lalu kita dalam mempelajari wawasan Nusantara kita juga harus mengetahui nih teman-teman latar belakang dari adanya wawasan Nusantara itu seperti apa, lalu latar belakang sosiologisnya seperti apa, dan latar belakang politiknya itu seperti apa. Di sini saya juga akan mereview mengenai hal-hal tersebut, sehingga kita akan benar-benar mengetahui gitu apa sih wawasan Nusantara sebenarnya dimulai dari mana. Latar belakangnya ini sebenarnya dimulai dari keluarnya Deklarasi Juanda, karena sebelumnya
Karena sebelumnya kan laut di Indonesia itu menganut aturan Ordonansi 1939 yang mengukur laut Indonesia itu hanya 3 mil. Nah, setelah dikeluarkannya Deklarasi Juanda itu menjadi 12 mil sebagai garis yang menghubungkan wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan. Sehingga kepulauannya kan kalau dihitung dari sistem ordonasi dulu kan hanya 3 mil, sehingga ada bagian-bagian di laut itu yang bebas seperti itu, dan itu kan menimbulkan perpecahan karena kan Indonesia ini saling berhubungan pulau satu dengan pulau lainnya, sehingga jika kita menganut sistem ordonasi itu terjadi celah-celah di laut tersebut yang menyebabkan perpecahan. Lalu setelah diadakannya Deklarasi Juanda ini yang mengukur bahwa laut Indonesia ini 12 mil itu udah tidak ada perbedaan dan semua kepulauan menyatu menjadi Kepulauan Indonesia seperti itu. Lalu setelah terjadi Deklarasi Juanda muncul kembali pasal-pasal yang mengatur tentang kepulauan ini, yaitu ada di pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lain untuk memperkuat kesatuan Indonesia ini. Lalu diperkuat dengan PBB meresmikan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan di tanggal 30 April 1982. Itulah latar historis latar sejarah dari adanya wawasan Nusantara ini, yang mulai dari adanya ordonasi Kepulauan Indonesia hanya 3 mil hingga diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan, yang kepulauannya itu banyak tersebar dari Sabang hingga Merauke yang wajib kita ketahui seperti itu. Lalu latar belakang sosiologis wawasan Nusantara ini juga sangat penting kita ketahui, dikarenakan gini, sebelum kita merdeka, bangsa Indonesia itu mudah diadu domba oleh Belanda melalui yang namanya dulu itu politik divide et impera, sehingga kondisi sosiologis masyarakat pada waktu itu merupakan penuh dengan perjuangan seperti itu untuk bisa melawan penjajah dan untuk mendapatkan wadah kebangsaan Indonesia, karena kan waktu itu kita tidak mempunyai jati diri seperti itu. Nah, wadah kebangsaan Indonesia ini ada dua, ada melalui kesatuan wilayah dan juga kesatuan bangsa itu sendiri. Hal ini bisa ditemukan perjuangan tersebut melalui hari-hari besar di Indonesia seperti Hari Kebangkitan Nasional, lalu Hari Sumpah Pemuda, hari di mana proklamasi kemerdekaan itu didapatkan. Hal itu merupakan perjalanan sosiologis dari adanya wawasan Nusantara, di mana masyarakat pada waktu itu memang sudah benar-benar tumbuh di dalam hatinya bahwa harus bisa merebut kembali penjajahan agar anak cucunya nanti bisa mempelajari mempelajari seperti sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ini agar semangatnya melebihi dari para pejuang NKRI sebelumnya. Lalu kita juga harus mengetahui latar belakang politik wawasan Nusantara dahulu itu seperti apa. Nah, yang pertama itu dimulai dari wilayah yang sudah utuh dan bangsa yang bersatu yang dapat dikembangkan dan dilestarikan serta dipertahankan pada waktu setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan 1945. Hal ini harus sesuai dengan cita-cita nasional yang sudah tercantum juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, lalu juga harus sesuai dengan tujuan nasional pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga visi nasional Indonesia yang terangkum di dalam ketetapan MPR nomor 2A MPR 2001, sehingga kita sebut bahwa esensi dari adanya wawasan Nusantara ini sangat penting. Yang pertama adalah untuk satu kesatuan politik yang tersusun di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Lalu juga sebagai bentuk satu kesatuan ekonomi, di mana kita harus bisa menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan peningkatan kesejahteraan dan juga kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Lalu juga mencerminkan
tanggung jawab sebagai pengelolaan sumber daya alam yang mempertahankan kebutuhan rakyat. Dikarenakan dengan kekayaan kita di sumber daya alamnya, kita harus bisa mengolah untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga itu adalah untuk satu kesatuan sosial budaya yang berhubungan dengan toleransi. Lalu juga satu kesatuan pertahanan dan keamanan yang berhubungan dengan cinta tanah air kita, seperti itu. Nah, itu semua merupakan sebuah tanggung jawab kita bersama untuk bisa mempertahankan Indonesia dari berbagai ancaman dan tantangan dengan dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara kita yang harus bagus, pemahaman kita entah mengenai kebangsaan yang begitu beragam dan juga mengenai kewilayahan yang beribu-ribu pulau, seperti itu. Itulah wawasan Nusantara. Nah, teman-teman, itulah hasil review yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kekurangan, salah kata saya dalam menyampaikan, saya memohon maaf. Saya atas nama Reli Wijayanti, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.